Indonesia siap mengirimkan 20.000 prajurit ke Gaza, Palestina sebagai pasukan perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hal ini juga sebagai langkah mendukung perjanjian perdamaian yang disahkan di KTT Sharm el-Sheikh. Sambil menunggu mandat final Dewan Keamanan PBB, TNI menyiapkan kekuatan kesehatan, konstruksi, dan logistik. Meski Indonesia menyambut baik resolusi PBB, kewaspadaan tetap diperlukan agar niat baik pengiriman pasukan tidak justru merugikan perjuangan rakyat Palestina. Lalu sejauh mana persiapan yang telah dilakukan TNI, serta apa saja misi yang akan diemban oleh para prajurit TNI di Gaza? Pemirsa, inilah catatan Sinpo, pasukan damai untuk Gaza. Bersama saya, Tiara Dianti. Dalam pidato di sidang umum ke-80 PBB pada 23 September 2025 lalu, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia saat ini adalah salah satu penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia siap mengirimkan puluhan ribu pasukan perdamaian untuk menjaga kedamaian dunia. Indonesia selalu berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesetaraan, kolaborasi, dan perdamaian. Maka, jika Dewan Keamanan PBB memutuskan, Indonesia siap mengirimkan 20.000 lebih pasukan perdamaian ke Gaza. Baik, untuk kontingen pasukan perdamaian sudah tahap seleksi, kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang 3, kemudian di bawahnya ada 3 brigade komposit. Nanti di bawah brigade komposit itu terdiri dari 1 batalion kesehatan, 1 batalion seni konstruksi, kemudian batalion bantuan, dan ada lagi bantuan mekanis. Kemudian juga ada unsur udara, kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan 2 kapal rumah sakit dari Angkatan Laut, lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat tersebut. Untuk rekrutmen pasukan, yang pertama adalah tes kesehatan, tentunya memiliki kesehatan yang baik, kemudian juga fisik yang baik, psikologi juga. Kemudian apabila sudah ada kejelasan, kita akan kirim personil RIKI ke sana untuk pendahulu, untuk memastikan situasi kondisi di sana dan penempatan pasukan di sana. TNI pun memastikan personilnya siap memenuhi perintah tersebut dan telah melakukan pelatihan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan nanti. Di satu sisi, MUI pun mengingatkan pemerintah agar tetap waspada terhadap potensi manuver AS dan Israel. Kewaspadaan tetap diperlukan agar niat baik pengiriman pasukan tidak justru merugikan perjuangan rakyat Palestina. Pemirsa, di catatan Sinpo kali ini kita akan membahas terkait dengan pasukan damai untuk Gaza, dan untuk membahasnya secara lebih lanjut telah hadir bersama kami di studio Bayu Primanda selaku redaktur pelaksana Sinpo ID. Mas Bayu, apa kabar? Baik. Kabar baik ya Mas ya. Kita membahas satu topik yang tentu hangat diperbincangkan di masyarakat terkait dengan pasukan damai untuk Gaza. Terlebih lagi ketika dalam sidang PBB, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di 23 September kemarin menyampaikan bahwa jika Dewan Keamanan PBB memutuskan, Indonesia siap mengirimkan 20.000 lebih pasukan perdamaian ke Gaza atau ke daerah konflik lain di dunia. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan bagaimana sih persiapan dari pasukan yang akan dikirimkan oleh pemerintah Indonesia ke Gaza, Palestina, sebenarnya apa sih kalau dari kacamata Sinpo ID melihatnya
latar belakang yang menyebabkan ataupun yang membuat sampai akhirnya pemerintah mengambil kebijakan ini? Ya, kalau kita lihat situasi di Gaza sendiri yang meskipun dalam kondisi sedang gencatan senjata itu kan juga masih ada riak-riak pertempuran di sana. Kan. Makanya pada akhirnya Indonesia sebagai negara yang memiliki kedekatan secara emosional dengan Palestina tentunya tidak bisa tinggal diam. Dan ini adalah salah satu langkah yang bisa disampaikan kepada dunia bahwasanya Indonesia punya komitmen yang kuat untuk menjaga saudaranya, yaitu Palestina, untuk tetap bisa merasakan gencatan senjata tersebut sehingga nantinya masyarakat Palestina pun juga mendapatkan kedamaian. Tidak lagi dirongrong dengan serangan-serangan atau enggak lemparan-lemparan bom dan sebagainya. Ini yang tentu ingin dipastikan oleh pemerintah Indonesia sehingga masyarakat Palestina pun juga bisa mendapatkan atau merasakan kedamaian seperti itu. Berarti itu yang melatar belakangnya kemudian sampai akhirnya kebijakan ataupun keputusan dipersiapkannya pasukan TNI kita seperti itu ya yang akan direncanakan untuk dikirim ke Gaza, Palestina. Kita juga tahu kalau dari pernyataan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan telah menerima perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan pasukan perdamaian tadi di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari Mas Bayu melihatnya dengan adanya mandat ataupun mungkin kita menilai sebagai sebuah payung hukum di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ini dinilai penting untuk dari sisi pengiriman pasukan agar katakanlah dari sisi keamanan seperti itu atau seperti apa? Ya, kalau seandainya kita lihat pengiriman pasukan ini di bawah bendera PBB, berarti secara nggak langsung memang penugasan Indonesia untuk bisa hadir di Palestina itu berdasarkan wewenang dari PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memang tugasnya menjaga perdamaian dunia kan. Berarti secara nggak langsung nantinya pasukan yang diterjunkan ini bukan kemudian datang untuk berperang, tapi memastikan keamanan warga Palestina maupun warga-warga yang ada di sana, yang tinggal di sana, khususnya di Gaza, itu juga mendapatkan tempat yang layak ya. Tidak kemudian mendapatkan intimidasi atau serangan atau enggak tindakan-tindakan militer yang selama ini mereka terima. Ini yang kemudian kenapa Indonesia perlu hadir dan memastikan bahwasanya proses gencatan senjata ini bisa berjalan dengan baik sehingga warga Palestina termasuk Gaza itu ya mendapatkan kedamaian seperti itu. Jadi dengan keberadaan dari mandat PBB itu penting gitu ya Mas untuk kemudian semakin melegitimate keberadaan dari pasukan perdamaian yang dikirimkan oleh Indonesia. Ya karena gini, kalau ditugaskannya itu mandatnya langsung dari PBB, bukan atas nama negara. Indonesia hadir bukan lagi atas nama negara, tapi kita bisa mengatasnamakan bahwasanya kami datang ke sini atas nama kemanusiaan dan tugas dari PBB untuk menjaga perdamaian yang ada di Gaza. Jadi frame untuk mendapatkan mandat dari PBB, terus kemudian berjaga di wilayah Gaza, di wilayah Palestina, ini memang sudah menjadi mandat yang ditugaskan oleh masyarakat dunia. Karena ini memang atas dasar kemanusiaan seperti itu. Baik, dan kalau misalnya memang kita kembali melihat dari pernyataan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bahwa pasukan perdamaian secara substansi ini dipersiapkan oleh Panglima TNI. Nah, perencanaan gelar kekuatan sepenuhnya juga berada dalam kendali Markas Besar TNI. Seperti apa dari pandangan Mas Bayu ataupun Sinpo ID melihat proses seleksi ataupun yang ditekankan dari pasukan damai untuk Gaza ini? Apa yang perlu dimiliki oleh para pasukan ataupun prajurit ini? Ya, yang pastinya sih keahlian untuk berbahasa ya. Karena memang ini menjadi salah satu hal yang paling penting ditekankan buat prajurit TNI untuk kemudian bisa berkomunikasi di tempat-tempat mereka berjaga. Dan ini bukan pertama kali Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian. Karena memang Indonesia punya kiprah yang baik untuk kemudian menjaga perdamaian sehingga ini bukan kali pertama karena memang ada beberapa negara-negara yang pernah dikirimkan dan ini pasukan kontingennya disebut kontingen Garuda ya. Jadi mereka datang ke sana menjaga perdamaian di wilayah yang sedang berkonflik, terus kemudian juga bersosialisasi dengan masyarakat yang ada. Dan mereka menyebarkan kebaikan, terus kemudian juga memberikan
setidaknya penyuluhan terkait masalah perdamaian, terus kemudian konsentrasi terhadap pemulihan pasca trauma perang, ini yang trauma healing maksudnya. Nah, ini yang menjadi tugas utama tim yang dikirim nantinya untuk menjaga perdamaian di wilayah Gaza. Ya, pastinya salah satunya yaitu selain memberikan keamanan, masyarakat Gaza juga nantinya juga dilindungi dari yang namanya tindakan-tindakan yang bisa dalam tanda kutip intimidasi ataupun tindakan-tindakan yang ya dilakukan oleh militer, oleh Israel seperti itu. Karena direncanakan pula untuk tim ataupun pasukan yang dikirimkan ini dari sisi kesehatan seperti itu untuk para korban perang dan juga dari sisi konstruktif mungkin membangun infrastruktur yang sudah banyak hancur di Gaza Palestina. Lalu dari Mas Bayu sendiri tadi sudah menyebutkan diantaranya yang menurut Mas Bayu dari seleksi dari sisi bahasa kemudian fisik seperti itu ya untuk dari sisi seleksi, kemudian juga termasuk juga dengan mental apalagi ini di wilayah konflik seperti itu. Tapi lagi-lagi ini merupakan pasukan damai gitu ya Mas ya. Jadi kalau pasukan damai ini kan ketika ada riak-riak misalnya kayak pertikaian kecil di wilayah perbatasan atau enggak, di situ mereka datang bukan kemudian untuk membela siapa yang disakiti, tapi untuk memisahkan dan mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Jadi bukan kemudian sama-sama angkat senjata lalu saling menembak. Ini yang perlu digarisbawahi karena memang mereka tugasnya itu menjaga perdamaian, berarti secara nggak langsung mereka hadir untuk memberikan kedamaian. Ini yang tentunya menjadi sebuah beban tersendiri buat tim yang nantinya dikirim ke wilayah Gaza karena memang mereka secara mental harus siap untuk melihat di mana wilayah tersebut saat ini sedang tidak baik-baik saja, ya tentunya mereka harus lebih bijak lagi untuk kemudian bertindak. Apakah perlu dilakukan tindakan tegas terukur atau bagaimana nantinya itu tergantung perintah yang nanti disampaikan oleh komandan di lapangan seperti itu. Dan memang untuk pasukan damai di Gaza kan belum dikirimkan, masih menunggu perintah dari pemerintah pusat seperti itu dan juga koordinasi yang terus dilakukan. Tapi di satu sisi juga kalau dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyatakan bahwa sebelum kemudian pasukan perdamaian ini dikirimkan ke Gaza, ini akan ada terlebih dahulu tim yang dikirimkan untuk kemudian mengetahui bagaimana sih sebenarnya gambaran situasi di Gaza dan lokasi yang tepat untuk pengiriman pasukan. Dari kacamata ASEAN, Pak Aidi melihatnya dengan rencana ini? Ini adalah tim yang surveillance lah ya. Dia scouting dulu untuk kemudian melihat bagaimana kondisi sebenarnya yang ada di lapangan. Jadi bisa sekiranya memetakan lokasi-lokasi yang nantinya bisa dijadikan kantung-kantung tempat para prajurit ini ditempatkan ya kan. Nantinya ketika sudah dilokalisir, udah dipetakan, habis itu baru mereka akan mencari solusi bagaimana nantinya penempatan para prajurit, terus kemudian tugas mereka masing-masing dibagi bagaimana. Jadi sehingga ketika nanti prajurit TNI diterjunkan ke lokasi, tidak lagi baru ngebaca lapangan. Jadi bukan kemudian kayak kita mengirimkan 20.000 prajurit, terus ketika nyampe di sana kita belum tahu apa-apa, akhirnya belum tahu tempat yang akan dipetakan di mananya, terus kemudian wilayah-wilayah mana saja yang mendapatkan pengamanan ekstra. Ini yang tentunya menjadi pertimbangan, terus kemudian harus dilihat lebih jauh lagi, lihat lebih awal lagi, sehingga datang ke sana penuh dengan kesiapan dan tidak lagi ada dan menghindari sedikit celah untuk miskomunikasi di sana seperti itu. Salah satu yang kemudian kenapa rencana tersebut harus dilaksanakan seperti itu ya, Mas Bayu. Dan tadi kita juga sudah ngobrol terkait dengan mulai dari apa sih yang perlu ditekankan dari proses seleksi, dari tim pasukan yang akan dikirimkan. Kemudian kalau dari sisi mandat juga sudah harus ada payung hukumnya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pemberangkatan pasukan damai di Gaza. Tapi kalau dari sisi internal pemerintah Indonesia sendiri, Mas Bayu, apa sih yang perlu ditekankan dari rencana pengiriman pasukan di Gaza ini? Kalau misalnya kita melihat ke pernyataan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yang menyatakan bahwa sebenarnya untuk pengiriman pasukan TNI ke Gaza ini harus ditempatkan dalam kerangka misi perdamaian. Sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Dari Mas Bayu melihatnya seperti apa? Ya, jadi begini, pengiriman pasukan perdamaian ini kan
sebagaimana yang tadi saya terangkan, mereka ini didatangkan bukan untuk berperang. Ya. Yang menjadi titik tumpunya ini adalah mereka datang bukan untuk kemudian melakukan peperangan atau enggak angkat senjata. Mereka datang untuk kemudian memberikan perdamaian kepada masyarakat yang ada di Gaza, terus kemudian mereka juga bertugas untuk memberikan pengobatan, terus trauma healing, dan juga berbagai macam aktivitas sehingga masyarakat Gaza pun juga merasa mendapatkan kedamaian. Terus memastikan yang namanya proses gencatan senjata di wilayah tersebut berjalan dengan baik. Tidak lagi kemudian ada intimidasi atau enggak tindakan-tindakan militer yang kemudian mengakibatkan korban jiwa. Ini yang harus menjadi sebuah visi bersama, sehingga nantinya Indonesia datang ke sana itu bukan kemudian menjadi musuh yang menambah kekuatan Palestina untuk melawan Israel, bukan, tapi untuk memastikan warga Palestina ini mendapatkan kedamaian seperti itu. Nah, berarti itu yang kemudian perlu ditekankan dari pengiriman pasukan perdamaian di Gaza, lagi-lagi karena Indonesia di bawah mandat PBB dan Indonesia juga sebagai negara di luar yang berkonflik kemudian masuk ke wilayah konflik sehingga harus mempertimbangkan berbagai macam tadi pertimbangan dari sisi keamanan, dari sisi jangan sampai kemudian pada akhirnya keberadaan dari pasukan damai ini bisa menimbulkan korban jiwa seperti itu ya Mas Bayu. Karena kan gini, wilayah konflik itu kan sangat sensitif ya, terutama di Israel dan Gaza ini kan ini sangat sensitif. Ketika kita datang kemudian ini sebagai negara yang ingin memberikan kedamaian, posisi kedatangan kita ini harus ditegaskan oleh mandat PBB ya kan. Karena kalau kita datang terus kemudian memberikan kedamaian tanpa ada mandat PBB kan menjadi rancu. Apakah kedatangan Indonesia ini untuk ikut campur atau tidak nih? Ini kan yang harus dipertegas. Makanya mandat PBB ini harus bisa kemudian diberikan kepada Indonesia dengan beberapa catatan-catatan yang memang harus kita penuhi juga, beberapa persyaratan yang kemudian harus kita penuhi sehingga nanti ketika Indonesia datang itu tidak kemudian dianggap sebagai negara yang ikut campur. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo bersama saya Tiara Dianti dan tentu masih bersama kami di studio Redaktur Pelaksana Sinpo ID Mas Bayu Primanda. Tadi kita sudah membahas di segmen awal Mas Bayu terkait dengan apa yang kemudian menjadi latar belakang, kemudian dari sisi seleksi apa sih yang perlu ditekankan dan juga kerangka damai yang perlu menjadi landasan dari pengiriman pasukan damai di Gaza. Nah, kalau misalnya sekarang kita berbicara terkait dengan bagaimana sih sebenarnya porsi penempatan dari pasukan TNI yang akan kemudian dikirimkan ke Gaza ataupun Palestina ini tuh seperti apa sih kalau dari kacamata Sinpo ID melihatnya? Karena tentu ini melibatkan TNI Angkatan Darat, kemudian Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara, Mas Bayu. Ya, kalau kita lihat secara peta di wilayah Palestina ini kan juga tentunya membutuhkan peran dari masing-masing matra ya. Jadi di mana tentunya karena memang wilayahnya ini berdekatan yaitu Palestina dan Israel, berarti secara nggak langsung memerlukan banyak pasukan yang diterjunkan dari matra TNI AD. Karena memang wilayahnya ini sebagian besar terdiri dari daratan, berarti secara nggak langsung TNI AD mendapatkan porsi yang lebih besar untuk kemudian diterjunkan di wilayah tersebut. Nah, nantinya tugas mereka itu adalah yang pastinya untuk yang pasti nomor satu adalah memberikan kenyamanan, memastikan adanya perdamaian di wilayah yang sedang berkonflik, terus kemudian melakukan
sosialisasi dan juga memberikan trauma healing kepada anak-anak. Karena memang kan banyak anak-anak yang menjadi korban di sana. Ada banyak wanita, anak-anak yang kemudian saat konflik Gaza dan Israel ini terjadi, terus kemudian mereka ini menjadi korban. Ini yang tentunya menjadi concern tersendiri buat pasukan perdamaian untuk kemudian mereka bisa tetap memberikan kenyamanan buat para korban, terus kemudian mereka bisa mentransformasi nilai perdamaian dan juga memberikan sarana pendidikan juga ya kan, karena itu menjadi sebuah bagian dari trauma healing yang perlu dilakukan oleh tim yang nantinya akan diutus ke sana. Dan tentunya selain itu juga perlu ada dukungan-dukungan dari TNI Angkatan Udara yang memang bertugas untuk kemudian nantinya mengirimkan bantuan, ya kan? Karena memang untuk memasuki wilayah tersebut biar akomodasinya bisa lebih cepat lagi, ya tentu ada peran dari TNI Angkatan Udara maupun TNI Angkatan Laut yang memang diperlukan untuk menjaga wilayah perairan dan juga wilayah udara juga yang ada di Gaza seperti itu. Nah, kalau misalnya kita juga melihat tadi berarti bukan hanya matra tunggal dari AD, melainkan juga AL dan juga AU. Kalau dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI menyatakan satuan cyber bisa dipertimbangkan juga untuk mengawasi serangan cyber antara pihak-pihak yang bertikai. Nah, dan diperlukan juga seperti itu untuk dari sisi pasukan perdamaian di Gaza. Dari kacamata Sinpaidi melihatnya? Ya, karena kan begini, satuan cyber ini menjadi salah satu garda yang paling penting untuk kemudian menyiarkan informasi atau tidak mengcounter narasi dari propaganda-propaganda dari pihak-pihak yang memang ingin melakukan merusak keamanan yang ada di sana, khususnya dari dunia sosial media. Karena memang dengan adanya penyebaran informasi yang tidak benar, terus kemudian diglorifikasi di sosial media, tentu ini menjadi sebuah perang cyber yang harus kemudian ditanggulangi oleh satuan cyber ini. Makanya nantinya satuan cyber ini lebih bisa melihat lagi bagaimana kondisi yang di lapangan, terus kemudian informasi-informasi apa yang kemudian bisa layak mereka sampaikan kepada publik, karena memang sosial media ini menjadi salah satu platform yang bisa diakses oleh banyak pihak lebih cepat lagi ketimbang media yang konvensional pada umumnya, karena memang pada akhirnya satuan cyber ini bisa kemudian dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi-informasi yang lebih akurat lagi dan mengcounter narasi propaganda yang memang selama ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Berarti layak untuk dipertimbangkan ya Mas ya satuan cyber untuk terkait dengan pengiriman pasukan damai di Gaza. Nah, tadi kita juga sudah menyebut soal seleksi yang dari sisi fisik, kemudian kesehatan, kemudian mental juga dari pasukan yang dipersiapkan ke pasukan damai untuk Gaza Palestina. Dan kalau misalnya dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyatakan bahwa memang pasukan damai ini belum tahu kapan akan dikirimkan, belum dirinci kepastiannya juga dan bagaimana dari sisi detail pasukan yang akan dikirimkan. Namun pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza Palestina ini akan dipimpin pejabat TNI berpangkat bintang 3. Nah, dari kacamata Sinpo ID melihat ini seperti apa? Ya, ini memang kalau kita lihat dari urgensinya, bagaimana pasukan ini kemudian harus segera dikirimkan atau tidak. Kalau lihat dari urgensinya saat ini menjadi saat yang tepat untuk kemudian mengirimkan pasukan tersebut. Meskipun memang harus ada prosedur-prosedur yang harus dilalui, termasuk salah satunya itu mendapatkan mandat dari PBB. Makanya pemerintah bisa kemudian mendesak atau tidak mendorong PBB ini untuk bisa segera memberikan mandat kepada Indonesia sebagai negara yang memang punya andil besar untuk memberikan perdamaian. Karena bukan hanya di Gaza saja ya. Indonesia terkenal sebagai negara yang pemasok pasukan perdamaian yang cukup banyak juga dan aktif dalam menjaga perdamaian di negara-negara berkonflik. Makanya untuk masalah Palestina, khususnya Gaza ini, ya urgensinya saat ini layak untuk kemudian PBB bisa kemudian memberikan mandatnya kepada Indonesia agar prajurit yang saat ini Indonesia miliki ini bisa kemudian segera ditugaskan ke wilayah Gaza dan memberikan perdamaian di wilayah tersebut. Dan memang kalau dari Panglima TNI pun belum menjelaskan alasan rinci gitu mengapa
kemudian menunjuk pejabat bintang 3 ini untuk memimpin pasukan perdamaian ke Gaza, seperti itu Mas Bayu. Dan selain pasukan perdamaian yang akan dikirimkan ke Gaza Palestina, dari Indonesia pun akan mengerahkan ataupun dari TNI juga akan mengerahkan Hercules dan juga kapal rumah sakit untuk misi perdamaian Gaza. Jadi bukan hanya dari sisi personil, melainkan juga dari kapal rumah sakit dan juga Hercules sebagai bentuk dukungan yang dikirimkan Indonesia untuk pasukan perdamaian di Gaza ini. Seperti apa Mas Bayu melihatnya? Ya kalau kita minta pendapat dari, kita juga mencoba menyaring dari pendapat-pendapat masyarakat ya yang melihat bahwasanya Indonesia juga punya kedekatan secara emosional dengan Palestina. Berarti secara nggak langsung Indonesia juga bisa mengerahkan segenap kemampuannya untuk kemudian mengerahkan alutsista yang selama ini kita miliki, ya kan, di mana di situ ada pesawat Hercules yang memang memiliki kemampuan untuk membawa beban yang besar sehingga nanti untuk logistik bantuan pasukan itu bisa dideploy lewat pesawat tersebut, ya kan. Terus kemudian kapal rumah sakit ini menjadi salah satu alutsista yang cukup penting juga karena memang ketika kapal tersebut tiba di lokasi bisa kemudian mereka bertugas memberikan perawatan medis buat para korban, terus kemudian merawat ibu-ibu dan anak-anak yang memang menjadi korban di konflik ini yang tentunya menjadi sebuah komitmen buat Indonesia yang memang selama ini memiliki kedekatan dengan Palestina untuk menunjukkan komitmen tersebut. Baik, itu berarti bukti komitmen Indonesia terkait dengan konflik yang terus berlangsung masih sepertinya meskipun sudah ada beberapa resolusi yang dihasilkan, rasanya belum selesai seperti itu ya untuk konflik yang terjadi di Israel dan juga Palestina. Dan kalau misalnya tadi kita berbicara juga soal pengiriman Hercules, kemudian juga kapal rumah sakit, apalagi kapal rumah sakit ini dikerahkan tentu harapannya tujuannya baik ya Mas ya untuk membawa tenaga kesehatan sekaligus juga sebagai tempat untuk merawat warga sipil korban perang di Gaza seperti itu. Dan yang perlu dibatasi di sini adalah kenapa Hercules, kenapa bukan mengirimnya pesawat jet sekalian, jet tempur. Nah ini yang harus kita luruskan informasinya karena memang tim yang nantinya dikirim, prajurit yang nantinya dikirim ke Gaza ini adalah tugasnya memberikan perdamaian. Jadi ketika mereka datang menggunakan pesawat jet, berarti ini kan kekuatannya kekuatan tempur. Ini yang berbeda. Ini yang masyarakat harus kemudian pahami bahwasanya tim yang nanti akan diterjunkan adalah tim yang memberikan perdamaian. Berarti secara nggak langsung mereka memiliki kesiapan untuk memberikan atau enggak menyalurkan logistik bantuan sehingga Hercules menjadi salah satu alutsista yang sangat-sangat dibutuhkan untuk bisa mengangkut bantuan-bantuan tersebut. Baik, ini menarik loh yang disampaikan oleh Mas Bayu, mulai dari judulnya aja sudah pasukan perdamaian ya, pasukan damai untuk Gaza seperti itu, sehingga tentu kehadiran dari pasukan damai ini bukan kemudian untuk kembali malah menambah konflik ataupun gencatan yang terjadi, ditambah lagi dengan tadi keberadaan kenapa yang dikirimkan Hercules bukan pesawat jet tempur seperti itu, ini yang kemudian perlu menjadi pemahaman baru tentunya bagi masyarakat terkait dengan keberadaan dari pasukan damai di Gaza. Karena gini, kan logikanya gini, kalau seandainya ada sebuah peristiwa ketika ada salah satu milisi terus kemudian menodongkan senjata kepada korbannya, nah tentara perdamaian yang Indonesia kirimkan itu datang ke sana bukan kemudian melakukan tindakan militer dengan menodong balik orang yang menodongkan senjata, tapi berdiri di tengah mereka untuk menjadi, ya ini bisa dikatakan pasukan berani mati juga untuk kemudian menghadang bahwasanya kamu nggak boleh melakukan tindakan militer karena memang orang ini sedang mendapatkan perlindungan perdamaian dari PBB seperti itu. Itu yang logika yang sedang dibangun untuk kemudian agar PBB bisa segera memberikan mandat sehingga Indonesia pun bisa datang ke wilayah konflik sebagai pihak yang kemudian tidak ikut campur dalam konfliknya mereka, tapi memberikan perdamaian kepada warga Gaza yang saat ini menderita akibat perang. Sehingga mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa itu yang kemudian dinilai penting juga sebagai landasan untuk melegitimate keberadaan dari pasukan damai Gaza dan juga untuk memberikan perlindungan. Lagi-lagi perlindungan. Karena salah satu yang disoroti Mas Bayu dari organisasi Independent Foreign Policy Community of Indonesia atau FBCI menyatakan bahwa mandat dari PBB ini harus menjelaskan
jelas detail apa tugas kemudian wewenang dari pasukan perdamaian di Gaza Palestina ini sendiri, Mas Bayu. Tentu ini menjadi sorotan juga terkait dengan keselamatan dari pasukan damai dan juga betul. di wilayah sana, seperti itu ya Mas Bayu? Ya itu ya tadi saya katakan bahwasanya mental yang dibangun buat para pasukan yang nantinya dikirim ke sana ini adalah mental benar-benar mental berani mati ya kan, karena memang mereka berani berdiri untuk kemudian melindungi orang yang mendapatkan tekanan, orang yang mendapatkan intimidasi, apalagi tindakan-tindakan militer yang memang sangat-sangat merugikan. Jadi prajurit yang nantinya akan diterjunkan itu adalah prajurit yang memang pastinya prajurit pilihan, prajurit yang memiliki dedikasi dan integritas tinggi untuk kemudian bisa menjaga perdamaian di wilayah Gaza seperti itu. Nah, masih dari pendiri FPCI Dino Patijalal juga menyatakan bahwa kalau di masa lalu itu Mas Bayu pernah terjadi peristiwa di mana negara-negara asing memasuki zona konflik dan terlibat dalam konflik lokal. Tentu ini yang kemudian menjadi sorotan terkait dengan pasukan perdamaian di Gaza ini, sehingga harus ada jaminan keamanan saat memang Indonesia mengirimkan pasukan perdamaiannya ke Gaza seperti itu. Bahkan kalau dari MUI juga mengingatkan pemerintah agar tetap waspada dengan manuver yang mungkin ada potensi manuver yang terjadi antara kemudian Amerika Serikat ataupun juga dengan Israel, sehingga ini yang menjadi salah satu sorotan dari sejumlah pihak. Mas Bayu melihatnya seperti apa dengan kekhawatiran ini, tentunya apa yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan mungkin tadi ada manuver atau ketika kita Indonesia masuk ke wilayah yang memang sedang berkonflik. Nah itulah tadi pentingnya satuan cyber. Karena memang satuan cyber ini pada akhirnya bisa bertugas di lokasi untuk kemudian melihat bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan, terus kemudian mengcounter narasi-narasi propaganda yang memang dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita nggak bisa menuduh kemudian ini adalah perlakuan Israel atau enggak ini adalah perlakuan pihak-pihak yang memang mendukung Israel. Tapi kan kita sebagai prajurit yang menjaga perdamaian, berarti secara nggak langsung kita harus objektif melihat propaganda-propaganda tersebut untuk kemudian mengcounter dengan narasi-narasi yang lebih positif lagi. Ya, sebagaimana yang selama ini dijalankan tim cyber di Indonesia, setidaknya bisa memberikan informasi yang lebih mencerahkan lagi. Terus kemudian masyarakat sosial media pun juga tidak kemudian menambah runyam dunia sosial media dengan informasi-informasi yang tidak baik, khususnya untuk wilayah Gaza ya. Sehingga nantinya wilayah Gaza itu dilindunginya bukan hanya dari pasukan perdamaian yang secara fisik hadir, tapi juga dilindungi secara di dunia sosial media. Jadi bisa disampaikan dengan informasi-informasi yang lebih akurat lagi, terus yang sudah diafirmasi lebih baik lagi, terus kemudian setidaknya mengurangi gesekan-gesekan yang terjadi baik itu di dunia nyata maupun di dunia virtual. Jadi tidak kemudian narasi-narasi yang buruk itu menjadi sebuah propaganda terus kemudian menjadi pukulan balik buat pasukan perdamaian. Ini yang tentu harus segera bisa kita cegah seperti itu. Betul, harus kita antisipasi seperti itu. Dan kalau tadi kita juga sudah berbicara dari sisi seleksi dilakukan oleh TNI, apalagi ini juga bukan matra tunggal, melainkan juga ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang tentu dalam setiap tahapan rencananya ini tentu bukan proses yang mudah juga untuk mengkonsolidasikan pasukan damai di Gaza ini. Kemudian tadi juga sudah ada rencana untuk pengiriman pasukan yang terlebih dahulu berangkat untuk kemudian memantau gambaran situasi di Gaza terlebih dahulu sebelum kemudian sampai akhirnya pada keputusan pasukan damai ini dikirim ke Gaza Palestina. Dari Sinpo ID melihatnya apa yang paling perlu ditekankan dari setiap tahapan rencana yang dilakukan oleh pemerintah sampai akhirnya pada satu titik pasukan damai ini kemudian akan dikirimkan. Iya, yang pastinya salah satunya pertama itu adalah seleksi. Seleksi ini menjadi sebuah titik kunci untuk kemudian memilih prajurit-prajurit yang memang layak untuk kemudian diterjunkan ke wilayah Gaza. Karena memang prajurit yang nantinya akan bertugas di sana ini memiliki beban yang cukup besar. Di mana mereka pertama selain harus memberikan perdamaian, mereka juga setidaknya bisa mencegah adanya konfrontasi-konfrontasi kecil yang memang ya biasanya ada kemungkinan hal itu muncul. Apalagi kan memang
kondisinya konfliknya ini cukup panas juga dan ini juga sudah menahun kan. Jadi ketika Indonesia hadir tetap harus bisa profesional memberikan perdamaian, terus kemudian tetap menjalin komunikasi yang baik dengan pihak yang berseberangan di wilayah Gaza. Oke. Ya kan, karena memang di sana itu kan cukup panas juga tensinya, jadi tidak kemudian sama-sama mengangkat senjata juga kalau seandainya ada sebuah riak-riak pertikaian kecil di wilayah tersebut. Jadi tetap harus kemudian profesional, apalagi di Gaza juga kan kondisinya tidak stabil juga. Tetap ada pemberontakan kecil juga kan di internal Gazanya juga kan. Makanya pasukan perdamaian ini harus bisa lebih jeli melihat kondisi tersebut, terus bisa lebih profesional lagi menjaga perdamaian. Baik, Mas Bayu, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus usai jeda, nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa di Catatan Sinpo. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya sebuah Portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Sinpo yang di episode kali ini kita membahas terkait dengan pasukan damai untuk Gaza, Palestina. Masih bersama kami di studio selaku redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Mas Bayu, tadi di 2 segmen awal kita sudah banyak sekali mengulik terkait dengan bagaimana pasukan damai untuk Gaza yang dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia ini dipersiapkan sampai akhirnya kemudian tentu ini masih menunggu keputusan kapan diberangkatkan dan juga proses seleksi ini dilakukan. Namun tadi di segmen sebelumnya juga Mas Bayu juga sempat menyinggung terkait dengan apa sih sebenarnya tahapan rencana yang paling perlu ditekankan dari setiap tahapan rencana sebelum akhirnya sampai pada titik pasukan damai di Gaza ini kemudian dikirimkan ke Gaza seperti itu. Tadi mulai disinggung terkait dengan yang perlu ditekankan adalah seleksi dari pasukan itu sendiri ataupun dari sisi internalnya ya Mas ya. Ini yang perlu kemudian ditekankan. Lalu kalau misalnya dari sisi bentuk komunikasi ataupun dari bentuk satu komando agar kemudian lebih terkoordinasi atau terkonsolidasi ini seperti apa Mas? Karena kan ini bukan matra tunggal lagi-lagi. Ini ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dengan jumlah yang kalau misalnya kita melihat sekitar 20.000 pasukan total yang akan dikirimkan. Tentu bentuk komunikasi ini harus solid apalagi di wilayah konflik. Nah, dari Sinpo ini melihatnya seperti apa? Ya, ini sebuah mungkin bukan pengalaman pertama bagi Indonesia karena memang Indonesia ini punya segudang pengalaman untuk mengirimkan pasukan perdamaian, termasuk salah satunya ya jebolan pasukan perdamaian Pak Menko AHY kan dia pernah juga dikirim ke Libanon kan. Ini berarti secara nggak langsung kan memang Indonesia punya kiprah yang besar untuk kemudian mengirimkan pasukan-pasukan kita untuk menjaga perdamaian di wilayah-wilayah konflik. Berarti ini bukan hal yang baru, tapi tetap untuk wilayah Gaza harus ada banyak pertimbangan yang tentunya harus dilakukan secara matang-matang untuk kemudian ketika nantinya benar-benar diterjunkan itu setidaknya bisa zero mistake lah. Kita sama sekali tidak melakukan kesalahan sehingga nantinya tim tersebut ya bisa memberikan perdamaian sehingga nantinya ya masyarakat Gaza pun bisa mendapatkan ketenangan untuk menjalani rutinitas mereka. Karena memang sejauh ini ya sebagaimana kita tahu meskipun dalam kondisi gencatan senjata mereka kan juga masih mendapatkan tekanan-tekanan secara militer ya. Ya ini yang sangat-sangat disayangkan sehingga harus banyak pertimbangan termasuk salah satunya adalah teknik komunikasi yang perlu kemudian bisa dibangun di wilayah konflik. Sebagaimana kita tahu kondisi stabilitas Gaza juga memang juga ada perlawanan juga dari internal penduduknya juga kan di wilayah tersebut. Jadi bukan hanya sekedar Israel dengan Palestina saja, tapi di internal Gazanya juga kan ada riak-riak perlawanan juga kecil-kecilan di situ. Nah ini yang kemudian
pasukan perdamaian bisa kemudian bisa lebih melihat lagi secara objektif bagaimana mereka kemudian bisa melakukan sosialisasi, terus kemudian mencegah adanya pertikaian. Kalaupun nantinya memang pertikaiannya ini meluas, mereka bisa menahan diri untuk tidak kemudian masuk atau tidak kontak langsung terhadap pertikaian yang memang terjadi, ya kan. Jadi nggak bisa langsung kemudian mereka masuk ke tengah-tengah orang yang sedang bertikai. Tapi kalau untuk kemudian memisahkan, ini ya bisa dilakukan dengan cara-cara yang profesional, ya kan. Dengan cara-cara yang lebih baik lagi, ya tentunya dengan ilmu komunikasi yang baik. Ini yang menjadi sebuah catatan tersendiri, sehingga nantinya dalam proses seleksi buat prajurit-prajurit yang nantinya akan dikirimkan, ini adalah prajurit-prajurit yang memang pilihan, yang memang memiliki mentalitas sebagai orang yang bisa menjaga perdamaian di wilayah konflik seperti itu. Jadi memang ini yang kemudian diperlukan dari setiap prajurit yang kemudian nanti terpilih seperti itu ya. Mulai dari wajib memahami mandat misi, terus bagaimana dasar resolusi ataupun latar belakang kenapa kemudian Indonesia mengirimkan pasukan damai di Gaza, hingga aturan ataupun perlibatan rules of engagement yang akan diberlakukan di daerah konflik ataupun di daerah operasi itu gitu. Jadi hal ini penting dilakukan untuk kemudian mencegah, harapannya kesalahan sekecil apapun ini harapannya nggak ada ya, bisa diminimalisir seperti itu ya Mas ya. Betul, karena berdasarkan dari pengalaman Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian, ini kan mereka mendapatkan kesan yang baik. Bahkan beberapa rekaman-rekaman yang pernah di-upload ke media sosial dari tim-tim yang pernah dikirim ke sana, itu kemudian ada orang-orang atau anak-anak yang memang ternyata merindukan ketika pasukan Garuda ini bertugas di lokasi tersebut. Sebagaimana salah satunya itu ada yang di Libanon atau enggak yang ada di wilayah Afrika. Itu kan rekaman-rekaman yang di media sosial, mereka ketika ingin ditinggal pulang oleh pasukan Garuda justru malah menangis, mengharapkan mereka itu tetap berada di situ untuk menjaga perdamaian. Berarti secara nggak langsung ada bonding yang dibangun dari prajurit-prajurit yang dikirimkan oleh Indonesia di wilayah konflik tersebut. Memang berarti Indonesia ini selama berkiprah untuk menjaga perdamaian ini memberikan kesan yang baik di negara-negara yang berkonflik tersebut. Sehingga kita harapkan nantinya khusus untuk Gaza ini prajurit yang dikirimkan ini bisa profesional menjaga perdamaian, terus kemudian memberikan kenyamanan dan ketenangan buat warga Gaza. Karena memang selama ini dalam proses gencatan senjata mereka masih mendapatkan intimidasi, ya mereka berarti harus mendapatkan pengamanan yang baik, yang profesional, sehingga untuk mencegah yang namanya intimidasinya ini bukan kemudian dengan melawan balik, tapi memberikan komunikasi yang bagus untuk kemudian ya intimidasi atau enggak tindakan-tindakan militer yang dilakukan terhadap pihak yang bertikai di wilayah tersebut ini bisa dicegah dengan profesional seperti itu. Kalau misalnya tadi Mas Bayu juga menyampaikan bahwa ternyata pasukan perdamaian ini untuk Indonesia ya, ini bukan kali pertama, tentu sudah sejak lama Indonesia bisa mengirimkan pasukan perdamaian. Ini harusnya berarti sudah ada semacam dari setiap pasukan perdamaian yang kemudian dikirimkan oleh Indonesia, ini sudah ada semacam ketika itu telah selesai ada semacam catatan ataupun evaluasi ataupun pembelajaran yang kemudian bisa ditularkan ke pasukan-pasukan perdamaian yang kemudian selanjutnya akan diberangkatkan, Mas Bayu. Karena begini, ketika nantinya mereka bertugas ya kan, dengan berdasarkan catatan pengalaman yang sebelumnya sudah dikantongi oleh prajurit, tentu yang dikirimkan biasanya namanya tim Garuda ya. Kontingen Garuda ini, kontingen Garuda sebelumnya yang sudah pengalaman di wilayah-wilayah berkonflik, ini bisa kemudian menularkan ilmunya. Bagaimana nanti, walaupun tentu case-nya masing-masing daerah, masing-masing wilayah punya kultur masing-masing yang tentunya berbeda ya. Khusus wilayah Gaza karena ini wilayahnya yang cukup sensitif juga, dan ini kemudian kontingen tersebut bisa kemudian profesional melihat bagaimana memetakan konflik yang terjadi di wilayah tersebut, karena bukan hanya dari Israel dengan Palestinanya saja, tapi juga di internalnya juga kan masih ada ketidakstabilan politik. Ini yang kemudian harus bisa lebih dilihat lagi, lebih bijak lagi. Kalau seandainya ada riak-riak, ya setidaknya mencegah terjadinya pertikaian itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih profesional lagi. Jadi
kedatangan prajurit TNI ke wilayah konflik khususnya di wilayah Gaza ini memang benar-benar untuk memberikan perdamaian sehingga masyarakat di sana khususnya di wilayah Gaza ini mendapatkan ketenangan seperti itu. Nah, itu dari sisi pasukan perdamaian, kemudian tadi juga diharapkan ada mandat yang jelas, tugas wewenang dari pasukan perdamaian. Lalu bagaimana kemudian dari sisi diplomasi pemerintah Indonesia, peran vital apa yang kemudian dipegang untuk kemudian pasukan perdamaian yang kita kirimkan ke Gaza ini bisa mendapatkan keselamatan seperti itu ya, ataupun ada landasan aturan yang jelas? Ya, dengan mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik bukan berhenti di proses pengirimannya saja, tapi juga ada proses diplomasi yang harus kemudian dilakukan oleh Indonesia, yaitu membuka komunikasi dengan wilayah-wilayah setempat, dengan negara-negara sekitar Palestina, Israel, terus kemudian bahkan kalau bisa melakukan komunikasi juga dengan Israel maupun Amerika Serikat untuk kemudian bisa sama-sama mencari solusi. Solusi agar wilayah tersebut tidak lagi terjadi konflik. Setidaknya solusi-solusi ini yang kemudian bisa saling brainstorm aja, brainstorm masing-masing bagaimana kemudian solusi yang baik untuk tercapainya perdamaian di wilayah Gaza ini seperti apa. Jadi diplomasi yang kemudian nantinya dilakukan ini diharapkan bisa memberikan dampak yang positif sehingga bukan hanya proses konfliknya saja yang diselesaikan, tapi juga masalah yang selama ini terjadi di wilayah tersebut ini juga bisa selesai, ya kan? Jika diplomasi ini bisa berjalan dengan baik, ya nggak menutup kemungkinan wilayah Palestina ketika tim Garuda ini pulang justru ditinggalkan dalam keadaan yang lebih damai lagi. Itu yang tentunya menjadi mimpi kita bersama ya, karena memang masyarakat dunia juga sudah melihat bagaimana konflik yang terjadi di Gaza. Terus dengan hadirnya tim perdamaian dari Indonesia ketika ditinggal dalam proses ditinggal itu juga sudah mendapatkan jaminan perdamaian, ya tentu menambah portofolio yang baik juga buat tim prajurit TNI yang dikirimkan untuk pasukan perdamaian seperti itu. Tentu berarti persiapan bukan hanya dari persiapan prajurit ataupun pasukan TNI, kemudian melainkan juga ternyata kekuatan diplomasi itu tentu tetap penting seperti itu untuk kemudian biar selaras gitu ya antara pasukan TNI yang dikirimkan dengan diplomasi pemerintah. Justru yang proses diplomasinya ini menjadi salah satu yang paling penting dari dari proses memberikan perdamaian di wilayah Gaza. Karena memang diplomasi ini menjadi kunci untuk kemudian mencari solusi bagaimana wilayah tersebut bisa mendapatkan perdamaian dan tidak lagi bertikai atau enggak berkonflik dengan Palestina Israel ini bisa segera diselesaikan seperti itu. Dan kalau misalnya kita bicara terkait kondisi Gaza terbaru ini rasanya belum sepenuhnya damai, Mas Bayu. Meskipun memang kita sudah tahu ada beberapa resolusi yang kemudian dihasilkan saat sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bahkan saat sudah ada gencatan senjata untuk sementara seperti itu, rasanya sampai saat ini konflik antara Israel dan Palestina itu belum sepenuhnya selesai. Kalau dari kacamata Sinpo ID melihatnya apakah kemudian dengan adanya deklarasi-deklarasi, resolusi-resolusi yang dihasilkan itu memang berumur pendek atau seperti apa sih Mas? Atau memang tidak terlalu menghasilkan efek yang memang memberikan efek besar terhadap kondisi terutama di Gaza Palestina atau seperti apa? Ya ini yang kita lihat lebih jauh lagi bagaimana konflik wilayah Palestina Israel ini terjadi. Karena memang di wilayah tersebut ini bukan kali pertama mereka bertikai ya, tapi sudah sejak tahun 60-an ke bawah itu memang mereka sudah cukup panas juga untuk wilayah tersebut. Makanya mencari solusinya tentu jauh lebih rumit ketimbang dari pertikaian antar warga ya kan. Karena memang ini sudah menahun, sudah bahkan hampir ratusan tahun juga kan kalau kita tarik ke belakang ya. Makanya tentunya solusinya ini harus bisa dicari bersama, bukan kemudian memaksakan kehendak salah satu pihak. Makanya selain memberikan atau tidak mengirim tim untuk pasukan perdamaian, juga harus ada proses diplomasi yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Kalau seandainya Indonesia saja bisa melobi untuk bisa masuk sebagai anggota BRICS,
ya kan, terus kemudian bisa memberikan kontribusi yang baik juga buat negara-negara, bahkan bisa menyuarakan perdamaian di sejumlah KTT termasuk baik itu di PBB maupun G20 dan sebagainya. Di kiprah internasional kita bisa menyuarakan itu dengan baik, nggak menutup kemungkinan kita bisa mengajak bicara ini pihak Israel maupun Palestina untuk kemudian bersama-sama mencari solusi bagaimana agar konflik ini bisa kemudian disudahi. Karena memang Indonesia tentunya tidak menginginkan ada yang namanya proses penjajahan, dan yang terjadi di wilayah Gaza ini kan kita tahu ini sudah berlangsung lama, ya tentunya harus dicari solusinya yang sama-sama win-win solution antara Israel maupun Palestina, sehingga masyarakat yang ada di wilayah Gaza ini bisa hidup dengan tenang seperti itu. Kalau misalnya kita melihat juga rasanya untuk proses mencapai kesepakatan damai ataupun mungkin pertemuan antara Israel kemudian dengan Palestina ini juga sudah beberapa kali tentunya upaya ini terus dilakukan seperti itu, dan bahkan juga mungkin melibatkan pihak ketiga dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau mungkin dari negara lain yang kemudian berusaha agar kemudian kondisi di Palestina dan juga Israel ini bisa damai. Tapi rasanya proses ini tuh berjalan alot gitu, Mas. Kenapa ya? Apakah ini karena internal dari punya kepentingan masing-masing dari setiap negara atau seperti apa hingga rasanya sulit sekali untuk mencapai kesepakatan damai itu? Ya, saking lamanya kesepakatan damai itu tercapai, bahkan konfliknya meluas kemana-mana, bahkan dengan bungkus yang masing-masing. Ada yang menyebut bahwasanya itu adalah konflik agama, terus kemudian ada yang menyebut ini adalah konflik antar negara. Tapi sekalipun itu meskipun bungkusnya itu beda-beda ya, tapi intinya kalau seandainya Indonesia melihat bagaimana konflik itu terjadi di wilayah Gaza, ini adalah masalah kemanusiaan. Dengan atas dasar kemanusiaan itulah makanya Indonesia ingin kemudian membantu saudaranya Palestina untuk kemudian mendapatkan kedamaian, karena memang wilayah tersebut bukan kali ini berkonflik, tapi sudah lama konfliknya, dan ini harus kemudian Indonesia bisa ambil peran penting untuk kemudian memberikan perdamaiannya, salah satunya dengan mengirimkan pasukan perdamaian terus kemudian melakukan diplomasi. Diplomasi ini yang tentunya menjadi salah satu kunci agar Palestina ini bisa segera selesai masalahnya atau setidaknya meminimalisir terjadinya konflik lah. Itu jadi tujuan awal dulu lah buat batu pijakan untuk kemudian mendapatkan perdamaian seutuhnya sepanjang proses diplomasi ini dilakukan. Ya, ini yang tentunya kita harapkan bisa segera terjadi. Terus kemudian pasukan yang nantinya dikirimkan ke wilayah Gaza pun ketika mereka pulang ditarik kembali ke Indonesia bisa meninggalkan kesan yang baik, karena memang wilayah tersebut sudah ditinggalkan dengan kondisi yang damai seperti itu. Oke, kalau misalnya pasukan perdamaian di Indonesia, yang Indonesia kirimkan kan ini bukan kali pertama seperti itu ya Mas. Kalau misalnya kita melihat bisa dinilai apakah kemudian pasukan perdamaian ini sukses melaksanakan tugas damainya ini ataupun tidak, itu seperti apa? Ada indikator-indikator tertentu ya nggak sih Mas Bay? Kalau yang selama ini dilakukan, Indonesia itu mengirimkan pasukan ke wilayah konflik sampai kemudian mereka ini mencapai kesepakatan untuk kemudian konflik tersebut setidaknya bisa diminimalisir. Terus kemudian pada akhirnya tim Garuda pun bisa ditarik. Nah, ini kalau wilayah Gaza ini yang menjadi sebuah kasus, sebuah peristiwa yang khusus ya, yang kemudian bisa kita lihat karena memang ini konfliknya kan cukup lama ya. Bukan kali ini saja terjadi. Nah, ketika Indonesia hadir ke Gaza, ya kita harapkan dalam proses memberikan perdamaian tersebut, ini bisa dijalankan dengan profesional. Terus kemudian dalam prosesnya juga bukan hanya kemudian memberikan perdamaian saja, tapi juga ada proses diplomasi yang perlu segera dilakukan dan harus cair ini diplomasinya. Sehingga negara-negara yang punya kepentingan untuk kemudian melakukan propaganda di sana pun juga bisa lebih reda lagi, sehingga
wilayah Palestina pun juga mendapatkan kedamaian sejati yang selama ini mereka impi-impikan seperti itu. Memang pasukan perdamaian yang Indonesia kirimkan bukan kali pertama, tentu kita berharap pasukan perdamaian kali ini yang rencananya akan dikirimkan ke Gaza Palestina ini bisa tentunya berjalan dengan baik sesuai dengan mendapatkan tugas wewenang yang jelas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan tentu peran diplomasi aktif dari pemerintah juga terus berjalan demi tentunya keselamatan dari tim pasukan perdamaian di Gaza. Terima kasih Mas Bayu sudah berbincang bersama kami, dan tentu terima kasih kepada pemirsa sudah menyaksikan catatan Sinpo dari awal hingga akhir. Dan akhir kata saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.